Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Indra Channel. Kita awali dengan bismillah dan berdoa semoga Allah memudahkan dan memuluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Masih puasa ya hari ini, puasa ke 27. Insya Allah waktu puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi akan sangat baik bila kita memperbanyak doa. Doa baik tentunya ya. Oke, lanjut ya teman-teman, menyambung yang tadi tentang Khalifah Bani Umayyah. Sekarang kita akan bahas tentang Khalifah Bani Abbasiyah, itu kisi-kisi nomor 25, 26 sampai dengan 27. Yang akan kita bahas masih sama, yaitu terkait kondisi masyarakat, kemudian terkait perkembangan dakwah, kebudayaan dan pendidikannya, kemudian perkembangan dakwah, perluasan wilayahnya. Oke, sekilas kita ingat kembali tentang Bani Abbasiyah ya teman-teman. Khalifah Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah As-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas rahimahumullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dan itu sekitar 508 tahun ya, 5 abad teman-teman. Jadi benar sekali kalau di sini dikatakan bahwa pola pemerintahannya itu berbeda-beda. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Aghlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagukan, yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Absi saat ini banyak bertempat tinggal di timur laut Tikrit, Irak sekarang. Nah, jadi pada masa penyerangan Hulagukan ini kan seolah-olah dalam kegelapan ya teman-teman. Tapi di sisi lain, sekalipun Bani Abbasiyah ini berhasil ditaklukkan oleh Hulagukan, sudah banyak bermunculan dinasti-dinasti yang bernaungan atau yang bernuansa Islam selain dari Bani Abbasiyah ini. Jadi Islam tetap mengalami perkembangan dan terus berkembang di negara-negara besar pada masa itu. Nah, setelah Bani Abbasiyah ini kemudian lahirlah Kesultanan Turki Utsmani yang kita kenal sangat berjaya ya. Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Itu yang pertama, periode pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga itu masa kekuasaan dinasti Bani Bumayyah. Dan dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah.
Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Jadi sudah memisah sampai habis, sampai akhirnya terserang oleh Mongol itu ya. Kemudian pada periode pertama, pemerintahan Abbas mencapai masa keemasannya. Jadi masa keemasan itu terjadi pada periode pertama ini ya teman-teman, 750 sampai 847 Masehi. Itu pada waktu dipegang oleh Persia pertama. Kemudian secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Puncak keemasan dari dinasti ini berada di 7 khalifah sesudahnya. Khalifah sesudahnya yaitu ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, kemudian ada Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesejahteraan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Al-Ma'mun, pengganti Harun al-Rashid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi luar biasa teman-teman perkembangannya pada waktu itu. Kemudian pada masa Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas maupun dari luar. Namun semuanya mampu diredam. Kemudian ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tak terdapat pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Kemudian perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama, perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, terjadinya asimilasi atau peleburan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat,
dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kemudian yang ketiga, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada fase Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini, banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin luas. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menguasai ilmu pengetahuan. Di antaranya ada Ibnu Sina di bidang filsafat, biologi, dan kedokteran, kemudian Al-Farabi di bidang filsafat, Ibnu Rus di bidang filsafat kedokteran, kemudian Al-Khawarizmi sebagai Bapak Al-Jabar, Al-Hazim bidang matematika yang memecahkan Archimedes, kemudian Abu Wafa Al-Bayazani di bidang astronomi dan matematika yang mengembangkan trigonometri, Al-Ghazali di bidang tasawuf, dan Ibnu Khaldun disebut Bapak Sosiologi Islam. Kemudian di bidang pengetahuan, tafsir itu ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Al-Andalusi, As-Sudai. Kemudian di bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Dawud. Di bidang ilmu kalam itu ada Imam Al-Ghazali, Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf. Kemudian di bidang tasawuf ada Al-Qusairi, ada Imam Al-Ghazali. Kemudian di ilmu bahasa ada Subawai, kemudian Abu Zakaria Al-Fara. Dan di ilmu fikih ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Kemudian untuk kronologinya, kita simak ya. Mulai dari 750, Abu Al-Abbas Asy-Syafah menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Kemudian 752, bermulanya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian pemberontakan Abdullah bin Ali, pembunuhan Abu Muslim. Kemudian 756, Abdurrahman Ar-Rahman 756 Ar-Rahman mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian 763 pembangunan kota Baghdad, kekalahan tentara Abbasiyah di Spanyol. Kemudian Harun al-Rasyid menjadi khalifah tahun 786. 792 serangan ke utara Prancis. Tahun 800 kaidah keilmuan mulai terbentuk. Al-Jabar diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Kampanye melawan Bizantium, merebut Pulau Rhodes dan Siprus tahun 805. Tahun 809 wafatnya Harun al-Rasyid. Al-Amin dilantik menjadi khalifah. Kemudian 814 perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin terbunuh dan Al-Ma'mun menjadi khalifah. Kemudian 869 pemberontakan Zanj, pemberontakan yang pertama dan salah satu yang terbesar di kekhalifahan Abbasiyah oleh kaum budak. Kemudian tahun 1000 Masjid Besar Cordoba dibangun. Kemudian 1005 Multan dan Hur ditawan. 1055 Baghdad dikuasai oleh tentara Turki Seljuk. Pemerintahan Abbasiyah Seljuk dimulai sampai sekitar 1258 ketika tentara Mongol menghancurkan Baghdad. Peristiwa Manzikert, Sultan Al-Arslan berhasil mengalahkan gabungan tentara salib yang dipimpin oleh Kaisar Romanos IV Diogenes. 1072 Sultan Al-Arslan berhasil menguasai Asia Tengah, Anatolia, dan meneruskan kepungannya terhadap kerajaan Bizantium. Kemudian 1085 tentara Kristen menawan Toledo, Spanyol. 1091 bangsa Norman merebut Sisilia. Pemerintahan Muslim di sana berakhir. Kemudian 1095 perang salib pertama dimulai. 1099 tentara salib merebut Baitul Maqdis, mereka membunuh semua penduduknya. Astagfirullah. 1144 Nur ad-Din merebut Edes dari tentara salib, perang salib kedua dimulai. Tahun 1187 Salahuddin al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis dari tentara salib.
Perang Salib ketiga dimulai, kemudian tahun 1194 tentara Muslim merebut Delhi, India. Kemudian 1236 tentara Salib merebut Cordoba di Spanyol. Kemudian 1258 tentara Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh, kejatuhan Baghdad, tamatnya pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Nomor 10, universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid adalah, sesuai dengan namanya ya teman-teman, Nizamul Muluk, jadi namanya universitasnya juga Nizamiyah. Kemudian nomor 11, pada masa Abbasiyah, Khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dan membentuk gerakan terjemah, itu adalah Khalifah Harun al-Rasyid ya. Nomor 12, faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang politik. Jawaban A, B, C benar. Jadi kita cek satu-satu. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Kemudian nomor 13, faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang sosiografi. Jawaban A, B, C benar. Kita lihat meningkatnya kemakmuran umat Islam. Ya, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan gerakan penerjemahan buku filsafat. Nomor 14, pada masa Abbasiyah, Khalifah yang berhasil mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, mendirikan Baitul Hikmah, membangun Masjid Al-Muzakarah adalah Khalifah Al-Ma'mun. Di mana memang masa kejayaan dari Bani Abbasiyah ini adalah salah satunya adalah di masa Harun al-Rasyid dan juga anaknya Al-Ma'mun. Kita lanjut. Pada masa Abbasiyah, di mana dikenal sebagai masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam, terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya, ingat-ingat. Nomor 16, kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Jawaban A, B, C benar. Kita lihat ya. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan. Ini memang benar ya teman-teman, akan tetapi tidak di seluruh masa Abbasiyah seperti ini. Kemungkinan yang semuanya mencangkup kriteria ini adalah di masa periode pertama dan lebih tepatnya mungkin di masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun ya. Kalau untuk yang lain itu masih diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan, apalagi di masa-masa akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk nomor 17, perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan ya teman-teman, itu adalah D, Afghanistan. Sementara yang merupakan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir, Yerusalem, Mekah, dan Konstantinopel. Kalau untuk Afghanistan itu adalah daerah kekuasaan Bani Umayyah. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman untuk kisi-kisi nomor 25, 26, 27. Tentu saja ini hanyalah sebagian kecil dari materi tentang Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah. Silakan bagi teman-teman untuk menggali materi ataupun informasi yang lebih luas terkait materi ini. Terima kasih dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.